Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivit Fitri Nuraini, kelas Tadris IPS 6C, akan menampilkan sebuah video praktek micro teaching yang berjudul interaksi sosial. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sudah pada sarapan belum? Sudah. Ya, harus semangat ya belajarnya ya. Nah, sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan KM memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Sebelumnya ada yang tahu belum apa itu interaksi sosial? Saya Bu. Coba silakan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Ya, betul. Nah, jadi interaksi sosial menurut Gillian merupakan hubungan sosial yang dinamis atau adanya hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, jadi manusia itu melakukan interaksi sosial di dalam kehidupannya itu untuk memenuhi kehidupannya. Nah, jadi memenuhi kebutuhan itu kan manusia itu butuh makan, minum, coba apa lagi? Pendidikan, Kesehatan, dan satu lagi nih, manusia itu membutuhkan kasih sayang. Nah, selanjutnya kita akan membahas syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu ada kontak sosial dan komunikasi. Nah, kontak sosial itu merupakan hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya yang merupakan awal terjadinya interaksi yang masing-masing itu saling bereaksi walaupun tidak bersentuhan secara langsung atau tidak bersentuhan secara fisik. Nah, jadi kontak sosial itu merupakan awal terjadinya interaksi sosial ya, walaupun tidak bersentuhan secara fisik. Nah, selanjutnya komunikasi. Komunikasi itu suatu proses penyampaian pesan. Nah, unsur dari komunikasi yaitu ada komunikator, komunikan. Ada yang tahu nggak apa itu komunikator? Enggak Bu. Nah, jadi komunikator itu proses kita menyampaikan pesan terhadap orang lain. Kalau komunikan itu kita menerima pesan. Nah, selanjutnya ciri-ciri interaksi sosial itu jumlah pelakunya 2 orang atau lebih, mempunyai tujuan yang sama, terus adanya komunikasi. Nah, selanjutnya faktor pendorong interaksi sosial. Nah, yaitu ada imitasi, sugesti, identifikasi, imitasi, terus empati dan motivasi. Nah, oke, baiklah, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok sebelah sini, sebelah kanan. Yang kedua kelompok sebelah kiri ya. Nah, silahkan buka buku paketnya terlebih dahulu, halaman 156 tentang interaksi sosial ya. Nah, sebelumnya kelompok 1 dulu ya. Coba jelaskan maksud dari gambar di sini. Adanya interaksi antara individu dengan individu atau dokter dengan pasien. Ya, betul. Coba kelompok 2. Adanya individu dengan kelompok atau guru mengajar dengan murid-muridnya. Ya, bagus. Nah, baiklah, untuk kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya. Silakan maju. Imitasi merupakan proses meniru perilaku orang lain. Contohnya, seorang anak meniru orang tuanya yang sedang memasak. Sugesti merupakan memberikan pengaruh pada orang lain. Contohnya, seorang siswa bolos karena diajak temannya. Ya, tepuk tangan. Nah, silakan kelompok 2.
Identifikasi adalah keinginan untuk menjadi sama. Contohnya, seorang anak berusaha untuk menjadi pengacara seperti yang diidolakannya. Simpati atau perasaan tertarik yang diamati dari hubungan persahabatan. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan, beri tepuk tangan. Nah, jadi di gambar yang pertama ini terdapat gambar seorang dokter sedang menangani pasiennya atau dokter sedang berinteraksi dengan pasien. Bisa disebut interaksi antara individu dengan individu. Nah, kemudian yang di gambar yang kedua ini terdapat gambar yang guru sedang menjelaskan atau mengajar murid-muridnya. Nah, yang dimana di sini terdapat interaksi sosial atau terdapat hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok. Nah, seperti itu. Nah, jadi Ibu jelaskan kembali ya. Jadi faktor pendorong interaksi sosial itu terdapat imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Yang akan dijelaskan kembali yaitu imitasi. Nah, jadi imitasi itu proses atau tindakan meniru seseorang atau meniru orang lain tentang perilakunya. Nah, jadi contohnya seperti seorang anak kecil yang sedang bermain masak-masakan. Nah, dia itu meniru tindakan ibunya yang sedang memasak di dapur. Kemudian sugesti. Nah, jadi sugesti itu pengaruh yang dapat mengenakan hati orang lain. Jadi adanya pengaruh. Nah, pengaruh di sini ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Contoh pengaruh positifnya itu, jadi dia itu berobat ke dokter itu percaya bahwa dia berobat ke dokter itu bakal sembuh atau akan menyembuhkan penyakitnya. Nah, kemudian pengaruh negatifnya itu seorang anak mengajak anak yang lain untuk bolos sekolah atau mengajak nongkrong di mana gitu pada saat jam pelajaran. Kemudian identifikasi. Jadi identifikasi itu kecenderungan pada diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Jadi lebih ke ingin menjadi sama persis. Nah, contohnya seperti seorang anak mengidolakan seorang pemain bola. Nah, jadi dia itu mengikuti gaya rambutnya, gaya berbicara, gaya berjalan, gaya bermain sepak bola. Nah, jadi dia itu mengidolakannya. Jadi lebih ke ingin menjadi sama seperti seorang pemain bola tersebut. Kemudian simpati. Nah, jadi simpati itu kemampuan untuk merasakan diri dengan perasaan orang lain. Jadi kita itu ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, contohnya misalnya teman kita nih ada yang sedang kena musibah, kita juga ikut prihatin, ikut sedih lah, intinya kayak gitu. Kemudian ketika teman kita senang, nah kita juga akan ikut senang, seperti itu. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, apakah ada yang ditanyakan? Saya, Bu, Silakan. apa perbedaan identifikasi dengan imitasi? Ya, jadi perbedaan imitasi dengan identifikasi ya. Nah, jadi kalau imitasi itu merupakan tindakan meniru perilaku orang lain, sikap yang secara berlebihan. Kalau identifikasi itu kecenderungan seseorang untuk menjadi sama. Jadi kalau identifikasi itu lebih ke menjadi sama dengan orang lain. Seperti itu. Mudah dipahami? Sudah, Bu. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Silakan. Saya, Bu. Ya. Intinya hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya, betul sekali ya. Nih ya, jadi bahwasanya kita itu hidup kan selalu membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita hidup itu harus mempunyai sifat toleransi atau saling menghargai terhadap orang lain. Seperti itu. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Nanti minggu depan kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial, bisa dipelajari di rumah ya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi bertanya dapat door prize ya. Kasih Bu. Ya.